Aku tidak menyangka target pembunuhanku memiliki sosok sesempurna ini. Shuangyo, aku serahkan semuanya padamu. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Lu Aning, pembunuh nomor 1. Apakah pekerjaannya sudah selesai? Gu Liu, Tuan Lu Menggru. Tuan Guo, tenang saja. Kami bisa bersiap untuk kembali ke negara kapan saja. Asisten San, asisten Gu Lin. Sayang sekali, tampan. Hari ini adalah hari kematianmu. Suang Yu dari masyarakat bayangan. Peringkat pertama dalam daftar pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran wanita itu. Siapa yang begitu kaya untuk membunuhku? Mereka bahkan menyewamu. Aku tidak kenal Suang Yu manapun. Berhenti berpura-pura. Apa yang baru saja kau gunakan adalah teknik paling terampil Suang Yu. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Aku... Tuan Guo, lari. Ada penembak gitu. Sialan, dia benar-benar sulit dibunuh. 117, giliranmu. Misi, pemimpin perkumpulan perhimpunan jurang ungu. Orang yang diinginkan oleh masyarakat bayangan kami. Perhimpunan jurang ungu, kalian berani merebutnya? Wanita ini cukup menarik. Seperti yang diharapkan dari Tuan Guo kita. Pahlawan penyelamat kecantikan ini keren banget. Tampan, kau jadi pembunuh bayaran. Sungguh disayangkan. Pernahkah seseorang bilang kau mirip Han Siki? Siapa? Aktor itu. Namaku Nisiye. Menjadi pembunuh adalah hobiku. Namun, jika aku menjadi seorang aktor, aku mungkin tidak akan lebih buruk daripada anak itu. Intelnya salah. Mundur cepat. Bocah, aku kan. Sampaikan salamku pada Li Xingqiu. Li Xingqiu? Tuan Guo, Anda baik-baik saja? Sepertinya orang yang ingin membunuhku. Menyewa 2 kelompok orang. Kau baik-baik saja. Teman kecil, aku baru saja menyelamatkanmu 2 kali. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Teman kecil, aku sudah dewasa. Kalau begitu lain kali, jangan. Demi sebuah misi, mengorbankan nyawamu sendiri. Kali ini kau menyelamatkanku. Aku akan melepaskanmu. Lain kali, aku pasti akan membalas penghinaan ini. Tuan Guo, masyarakat bayangan ini selalu hanya membunuh pengusaha yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Tapi kali ini, mereka datang untuk Anda. Ada apa ini? Kami menerima kabar bahwa Luigi sengaja menyebarkan rumor, mengatakan Anda akan melakukan apa saja demi keuntungan. Itulah mengapa masyarakat bayangan menargetkan Anda. Tunggu sebentar, Luigi. Saya dengar, dia selalu kesal karena Tuan Guo mengambil bisnisnya. Dia menyimpan dendam. Jadi kali ini, dia melakukannya dengan sengaja. Dia pikir dia pantas membunuhku. Kirimkan pemberitahuan. Akuisisi perusahaan Luigi. Benar-benar masukkan dia ke daftar hitam. Ya. Tuan Guo, ada hal lain yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Melihat ekspresimu, apakah istrimu kabur dengan orang lain? Tuan Guo, istri saya tidak kabur. Tapi untuk Anda sudah menikah. Apa? Tuan Guo, apakah Anda lupa? Anda menyembunyikan identitas Anda di negara ini. Berperan sebagai putra tidak sah yang lemah dan tak berpengaruh. Itulah mengapa Nyonya tua sangat takut Anda tidak akan bisa menemukan istri dan menghabiskan 50 juta untuk mencarikan satu untuk Anda. 50 juta. Saya dengar, dia sangat disukai oleh Nyonya tua. Menyukai. Seorang mata duitan. Apa yang tidak akan dia lakukan? Atur perceraian untukku segera. Baiklah, saya akan mencari pengacara sekarang. Tunggu sebentar.
sebarkan foto-foto ini. Katakan saja aku, Gulin, memelihara seorang simpanan, dan juga punya sekumpulan anak haram. Tuan Gul, ini yang Anda lakukan. Mencegah masalah di masa depan, agar dia tidak mengganggu tanpa henti. Baiklah, Memelihara simpanan dan sekumpulan anak haram. Nenek Gul, Foto-foto intimnya, Gulin, tersebar di mana-mana. Xiangqing, ibu tiri Lu Aning. Sekarang semua orang menertawakan. Keluarga Lu kita, cerai, kita harus cerai. Sudah menikah masih punya simpanan, anak haram keluarga Gu ini. Benar-benar bermain liar dan bebas. Aku, Suan Yu, baru saja kembali ke negara ini. Dan langsung terseret dalam perceraian. Ini tidak mungkin. Xiaolin, dia bukan orang seperti itu. Dulu, siapa yang tidak tahu kalau Lu Qingqing, putri Xiangqing. Tuan muda Gu hanyalah seorang anak haram yang jatuh miskin. Hanya keluarga kami yang tidak merendahkannya. Itulah sebabnya aku membiarkan adikku yang baik menikah dengannya. Sekarang Gulin sedang main-main. Biaya perceraian setidaknya harus sebesar ini. 1 tahun lalu, Kau diam-diam mendapatkan akta nikah untukku. Ayahku sudah meninggal. Dulu, mengingat kau adalah putri, mantan istri ayahku, kami masih memanggilmu nona muda dengan hormat. Tapi sekarang, ibuku yang memegang kendali di keluarga ini. Anak haram itu tidak memiliki status di keluarga Gu. Untungnya, nenek Gu menyayanginya, bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mencarikannya istri. Kau tahu berapa harga maharnya? 50 juta, 50 juta. Xiangqing, dulu kau mengusirku dari rumah, meninggalkanku berkeliaran di jalanan. Jika aku tidak dijemput oleh pemimpin organisasi pembunuh bayaran, aku mungkin sudah lama mati. Sekarang, demi uang, kau benar-benar menjualku. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan keserakahanmu yang berlebihan. Apa kau tidak takut tersedak sampai mati? Kau... Lo Enning, berhenti di situ. Biaya perceraiannya saja belum diselesaikan. Apa yang kamu tanda tangani? Pernikahan ini tidak pernah menjadi pilihan sukarelaku. Sekarang, setelah aku bercerai, apakah aku masih perlu meminta izinmu? Kau, Lo Enning, kau tahu berapa banyak uang yang telah kau rugikan pada kami? Kau benar-benar pembawa sial. Ya, khususnya untuk menghadapi kalian berdua ibu dan anak yang kejam. Jauhi aku. Ibu, kali ini kita harus mendapatkan uang ini kembali darinya. Jangan khawatir. Jika aku bisa menipunya sekali, aku bisa menipunya untuk kedua kalinya. baru kembali ke negara ini dan sudah menuntut cerai? Ini benar-benar tidak masuk akal. Gu Qian, ayah Gulin, seorang mata duitan, bahkan tidak pantas untukku, Gulin. Xiaolin, pernikahanmu dengan Nona Lu diatur oleh Nenek. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Lin Weiwei, ibu tiri Gulin. Aku tahu Nenek adalah demi kebaikanku sendiri. Hanya Nenek akan benar-benar memikirkanku. Lalu apakah kami tidak baik kepada Anda? Kalian semua. Saat ibuku meninggal, kalian tidak sabar untuk merebut kembali perusahaan dan bahkan membawa masuk nyonya serta anak harammu. Aku, sebaliknya, menjadi anak haram yang kalian bicarakan. Kalian semua harus memperlakukanku lebih baik. Anda, kakak, aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan. Wu Chen, putra Ling Weiwei. Kau sekarang hanyalah seorang putra tidak sah yang tidak berdaya. Jika kau bercerai, siapa yang akan menikahimu? Kau benar. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Jika kalian semua mendorongku terlalu jauh, kalian semua lebih baik berhati-hati. Gulin, Cukup, semuanya berhenti berdebat. Xiaolin, kau tidak bersedia bersama Nona Lu. Apakah karena kau punya seseorang yang kau suka? The film was translated and narrated by M Media. Seseorang yang kusukai, tidak juga. Tapi ada seseorang yang membuatku tertarik. Sialan! Siapa yang mengutukku di belakangku? Maka lain kali kau, jangan mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk misi lagi. Pasti si bajingan itu. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. misi tersedia, cepat kemari.
Kirimkan aku waktu dan tempatnya. Kita mau kemana? Ayo makan dulu sebelum pergi. Makanannya hanya pura-pura. Apa yang ditambahkan ke makanan? Itulah yang nyata kan? Loening, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ibuku bersikap baik untuk memintamu tinggal untuk makan. Dengan ramah memintaku makan. Aku tentu saja tidak lupa. Siapa? Ketika aku berumur 8 tahun, karena aku memecahkan mangkuk, mengusirku dari rumah. Aku berkelahi dengan anjing liar untuk makanan. Hai, tunggu. Karena kamu mau keluar, tolong bawakan sesuatu untukku. Ini untuk manajer umum Lee dari properti Bintang Merah. Dia memintaku membawakan anggur merah ini. Tolong bantu aku memberikannya padanya. Dulu dia banyak membantu ayahmu. Anggap saja membantu ayahmu. Aku sudah tahu, gadis ini tidak semudah itu ditipu. Jadi aku sudah mengoleskan afrodisiak pada kotak itu. Obat ini sangat manjur. Bahkan jika dia menyentuh sedikit saja, itu akan tetap berefek. Pada saat dia menemukan General Manager Lee, efek obatnya seharusnya sudah mulai bekerja. Setelah Tuan Lee selesai dengannya, aku bisa mendapatkan 10 juta yang diberikan Tuan Lee. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk merebut kembali keluarga Lu. Lalu, aku akan secara pribadi melihatmu menjadi seperti anjing liar. Kenapa target pembunuhan saat ini? Setiap orang, semuanya memiliki tubuh yang begitu bagus. Target untuk misi ini adalah keluarga gue. Di permukaan, keluarga gue terlibat dalam bisnis perhiasan. Namun kenyataannya, mereka mencuci uang dan melakukan kejahatan. Bos kami ingin kami pertama-tama menargetkan putra tidak sah yang rentan ini. Keluarga gue yang mana? Keluarga gue mana lagi yang mungkin? Yang paling berkuasa di ibu kota. Hanya ada satu. Target kali ini adalah keluarga gue. Putra tidak sah bernama Gulin itu. Tunggu, siapa namanya? Gulin. Ada apa? Bagus, jadi itu benar-benar mantan suamiku yang bajingan, yang punya simpanan dan punya anak haram. Sayangku, hari ini darah bajingan itu jadi pengorbananku. Apakah ini hanya perasaanku? Kenapa aku merasa tubuhku semakin panas? Berikan handuk mandinya padaku. Ya, Tuan. Itu kamu? Itu kau. Bukankah dia orang yang waktu itu? Namanya Gulin. Jadi itu berarti dia mantan suamiku yang bajingan. Si kecil. Kenapa kau belum menyerah? Agar aku menyerah. Kecuali kau mati. Dia jelas seorang taipan bisnis. Apa yang dia pura-purakan menjadi? Anak haram tanpa kekuatan atau pengaruh? Aku membenci pria licik. Kenapa kau sangat ingin aku mati? Jika seseorang membayar nyawamu, kau harus mati. Ada apa denganmu? Aku sudah mengoleskannya ke kotak itu. Selain afrodisiak, bahkan sentuhan sedikit saja, The film itu was akan berefek. translated and narrated by M Media. Suang Yo. Jangan gelisah. Kau sudah dibius. Panas sekali. Kenapa panas sekali? Kau juga panas. Omong kosong. Pria normal manapun, jika kau Suang Yu, jangan menggodaku. Tolong aku. Kenapa sakit sekali? Selamat pagi. Bukankah itu kau tadi malam? Kita. Kenapa harus dia? Mantan suamiku yang bajingan. Hubungan satu malam kita tadi malam. Tuan Gul, lupakan saja. Apa kau punya hati nurani? Menaikkan celanamu dan menyangkal semuanya? Kau dibius kemarin. Tapi itu semua berkat bantuanku.
Diberi obat? Ya. Tidak peduli seberapa bagus tubuh Gulin, aku tidak mungkin menerkamnya dengan rakus. Karena kamu mau keluar. Tolong bawakan sesuatu untukku. Sepertinya obat itu dioleskan ke kotak. Untung saja aku cepat membuangnya. Kalau tidak, efek obat itu mungkin akan lebih kuat dari tadi malam. Harry, kau mau kemana? Kau nggak mau hindari tanggung jawab kan? Untuk menyelesaikan masalah. Hai. Halo, Tuan Gue. Nyonya tua ingin Anda segera kembali. apa yang terjadi? Nyonya tua bertanya kepada Anda, siapa wanita itu tadi malam? Nenek, dia memata-mataiku. Berlututlah. Lututku sakit. Kalau begitu katakan padaku, wanita itu, bukankah dia yang kau sebutkan terakhir kali? Kau tertarik? Ya, Asisten sang memberitahuku segalanya. Kau dan wanita itu baru bertemu 2 kali secara brutal, tanpa mengetahui latar belakangnya. Siapa yang tahu apa niatnya? ya, itu lebih baik daripada itu. Yang membuka mulutnya dan menuntut 50 juta si penggali emas itu. Tahu, baiklah, bawa wanita itu ke sini untuk kutemui. Kalau tidak, kau akan patuh menikahi Nining lagi. Nenek. Cari. Aku harus menemukan keberadaan Suang Yo. Tuan Gue. Suang Yo itu sangat sulit ditemukan. Kita tetap harus menemukannya. Kalau tidak, aku harus menikah lagi dengan penggali emas itu. Ngomong-ngomong, Tuan Gue dan juga Lui Jiu, Ada apa lagi dengan Lu Jiu? orang-orang kami sudah memblokir semua sumber pendanaan Lui Jiu. Baiklah, aku mengerti. Tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Lu Jiu, bos Lu Group. Bahkan Shuang Yo dari masyarakat bayangan tidak bisa membunuhnya. Hidup Gulin benar-benar tangguh. Gulin sudah memerintahkan pemblokiran semua sumber pendanaan kami. Sekarang, tidak ada perusahaan, baik domestik maupun internasional, yang berani menghubungi kami. Gulin, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Lu King, Xiang King, keluar kalian. Ada apa ribut-ribut? Hei. Kalian membiusku. Dan bahkan mengirimku ke Tuan Li. Rencana yang hebat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lo Eneng, lepaskan ibuku. Telingamu tidak apa-apa meski tidak berfungsi baik. Asalkan mulutmu baik-baik saja. Karena selanjutnya, kalian hanya perlu berteriak. Apa kamu pikir aku tidak punya rencana cadangan? Baiklah. Sempurna. Aku sudah lama tidak meregangkan otot. Anggap saja ini olahraga pagi. Ibu, hari ini kita harus mengirimnya ke ranjang Tuan Li. Kita tidak bisa mengembalikan 10 juta ini. Jangan khawatir, kejar dia, tangkap dia. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya seorang wanita muda yang terlindungi? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Ibu, kalian semua akan tahu setelah mencobanya sendiri. Cepat, bangun. Tuan Li berkata, jika kita tidak melihat orangnya hari ini, tidak ada di antara kita yang akan tenang. Sepertinya kita masih perlu menyelesaikan masalah dari akarnya. Atau kita bisa membalikkan rencana mereka melawan mereka sendiri. Dikirim untuk bertemu dengan orang tua itu. Dan kemudian membantainya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ikat dia. Tuan Gue, saya belum menemukan jejak Shuang Yo. Dia terlalu misterius. Saya tidak bisa menemukan informasi apapun tentang dia. Lalu apa yang kau lakukan kembali ke sini? Terus cari. Jika kau tidak bisa menemukannya, nenek ingin aku menikah lagi dengan penggali emas itu. Maka jangan kembali. Ngomong-ngomong tentang mantan nyonya ini, saya sebenarnya menemukan beberapa informasi. Saya dengar mantan nyonya itu diikat oleh keluarganya dan dikirim untuk mencari muka dengan Tuan Li dari properti Bintang Merah. Dia benar-benar penggali emas. Dia baru saja menceraikanku. Dan dia sudah begitu tidak sabar untuk naik ke ranjang orang lain. Mulai sekarang, berita apapun tentang dia, aku tidak ingin melihatnya lagi. Baiklah, Diam. Apa yang kau katakan? Nenek, kenapa kau di sini? Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Dulu, saat kau di luar negeri. Dan Gu Chen menanggur. Gadis itulah yang tetap di sisiku dan merawatku. Sekarang dia dalam masalah.
Kau harus membantunya. Nenek, aku. Tahu, jika kau tidak membantu, maka jangan akui aku sebagai nenekmu. Baiklah. Kakak. Siapkan mobilnya. Baiklah. Villa Tuan Lee. Berakting itu sangat melelahkan. Cantik kecil. Tuan Lee, bos properti bintang merah. Anda akhirnya bangun. Kau berpakaian cukup ringan. Bukankah ini untuk mempermudah kita melakukan bisnis kita? Ini memudahkanku melakukan urusanku. Seseorang. Aku ingin melihat seperti apa mantan istriku. Kau berani menyentuh istriku. Istriku Lim, Tuan Gu, kita bertemu lagi. apa yang kau lakukan di sini? Kau itu, mantan istri penggali emas itu kan? Apa yang Anda katakan, Tuan Gu? Aku tidak mengerti. Gulin ini, mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini? Jawab pertanyaanku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya tahu bahwa aku adalah mantan istrinya. Jika anggota masyarakat bayangan terungkap untuk memastikan keamanan organisasi, mereka harus menarik diri dari organisasi. Apakah Tuan Gu punya kebiasaan panggil semua orang mantan The istri? film was Berhenti translated berpura-pura bodoh and denganku. narrated Nenekku by menyuruhku datang ke Media. sini untuk menyelamatkan penggali emas itu. Tapi kau yang muncul di sini. Sepertinya nenek Gu tahu aku dalam bahaya dan secara khusus mengirim Gulin untuk menyelamatkanku, mantan istrinya. Tuan Gu, siapa yang menetapkan itu? Tempat ini selain mantan istrimu. Kalau begitu yang lain tidak boleh datang. Dia juga ada di sini. Mengapa Anda tidak mengatakan dia mantan istri Anda? Tuan Gue, selamatkan aku, Tuan Gue. Pergi sana. Terima kasih, Tuan Gue. Terima kasih, Tuan Gue. Itu mangsaku. Gulin, hooligan bermargali itu adalah target pembunuhanku. Itulah mengapa aku di sini hari ini. Muncul di sini. Ini hanya sebuah misi. Apalagi yang bisa terjadi? Tuan Gu, begini, sepertinya Anda tidak curiga aku mantan istrimu. Melainkan seperti Anda sengaja menggangguku. Bagaimana jika aku bilang ya? Apa yang akan kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Apakah Tuan Gu belum pernah mendengar pepatah? Pembunuh. Yang paling mereka sukai adalah sensasi menggoda orang lain. Kalau begitu, mari kita lanjutkan sensasi itu sampai akhir. Apa yang ingin Anda lakukan? Tetaplah dan jadilah pengawalku. Apa? Lagi pula, aku saat ini berada di keluargaku, memainkan peran sebagai anak haram yang tidak berdaya dan tidak berpengaruh. Jika adikku, ibu tiri, atau musuh mengirim orang untuk membunuhku, aku tidak bisa menanganinya sendiri. Baiklah. Kau bawa wanita itu ke sini untuk kutemui. Kalau tidak, patulah menikahi Ning lagi. Kau harus meninggalkan Suang Yo. Aku tidak ingin menikahi penggali emas itu lagi. Mengapa Anda menyembunyikan identitas Anda? Apakah Anda takut pada keluarga Gu? Tidak mungkin, Anda. Tuan Lo Meng. Hanya dengan satu jari, bisa menghancurkan mereka. Aku belum bisa memberitahumu. Namun, aku harus menyembunyikan identitasku. Begitu aku bergerak, itu akan membangkitkan kecurigaan mereka. Itulah mengapa aku butuh pengawal. Aku tidak akan pernah menjadi pengawal untuk iblis dunia bisnis. Iblis dunia bisnis. Ya, Tuan Lo Meng. Tidak akan berhenti demi keuntungan. Itu banyak dirumorkan di luar. Suang Yo. Bagaimana aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kau begitu naif? Apa maksudmu? Maksudku adalah, kau dan organisasi di belakangmu, keduanya telah dimanfaatkan oleh orang lain. Apa yang kau dengar, semuanya mereka sengaja menyebarkan rumor tentangku, agar mereka bisa menggunakan tangan masyarakat bayanganmu untuk menyingkirkanku. Tidak mungkin. Kalau begitu, tetaplah di sisiku, dan lihat, apakah aku adalah yang dirumorkan, iblis dunia bisnis. Jika kau tidak membantuku dengan sesuatu, jika begitu, maka, Apa menurutmu aku akan percaya padamu? apakah ini ketidakpercayaan, atau ketakutan? Bagaimanapun juga, menjadi pengawal di sisiku, akan menghadapi terlalu banyak bahaya. Sungguh lelucon. Apa menurutmu aku akan takut? Jika Anda benar-benar seperti yang dirumorkan, aku akan membunuhmu. Baiklah. Kita akan punya banyak waktu untuk melihat nanti. Namun, kau harus menemaniku sekarang. Untuk menyelidiki, siapa yang menyebarkan rumor tentang Tuan Lo Meng? Siapa dalang di balik pedagang yang tidak bermoral itu? Aku perlu tahu.
Siapa yang pakai organisasi ini? Sebagai pion? Ya, Halo, Tuan Gu. Mereka. Tidak apa-apa. Ini adalah properti Luimeng. Mereka tahu identitasku. Gaun termahal di toko ini. Bawakan kemari. Baiklah, bukankah Anda memintaku untuk menemanimu ke perjamuan? Mengapa Anda membawaku ke toko pakaian? Menghadiri perjamuan. Tentu saja, kau harus berdandan dengan baik. Tuan Gu, ini adalah desainer Prancis. Desain eksklusif Queen. Ini edisi terbatas, satu-satunya di dunia. Aku tidak perlu. Apa maksudmu tidak? Berpakaianlah dengan indah. Menangkis pengagum juga tugas pengawal. Pergilah ganti baju. Halo, Apakah Ning Ning diselamatkan? Orang tua bangka dari properti bintang merah itu. Dia tidak melakukan apa-apa padanya kan? mohon tenang saja. Ketika aku bergegas kemari, aku hanya melihat orang tua bangka itu. Adapun si penggali emas itu, aku bahkan tidak melihat The bayangannya. film was Wanita mata duitan translated apa? and Kau bujana narrated kau. by M. Tunggu saja Media. dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu di perjamuan nanti. Baiklah, bukankah kau terus-menerus mengoceh sebelumnya? Untuk bertemu kekasihku, aku membawanya kepadamu hari ini. Aku ingin melihat roh rubaya mana itu. Mungkin aku harus berganti kembali ke pakaianku sendiri. Gaun ini terlalu panjang. Membunuh bukan gayaku. Dia hanya bercanda. Gaun ini sangat cocok untukmu. Kita pilih yang ini saja. Aku pilihkan aksesori untukmu. Aku masih tidak berpikir itu cocok untukku. Gaun ini praktis dibuat khusus untukmu. Kamu tidak melihat? Barusan, Tuan Gu, matanya hampir melotot melihatmu. Tidak terlalu berlebihan. Hei, bukankah itu Lo Yening? Benar-benar dia. Aku akhirnya menangkapnya. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu pikir hanya karena kamu tidak pulang beberapa hari ini, aku tidak akan bisa menemukanmu? Kamu membuatku kehilangan 10 juta tanpa hasil. Sungguh menakjubkan. Mal ini tidak mengizinkan hewan masuk. Tapi aku masih dengar anjing menggonggong. Lo Yening, 10 juta yang baru saja Anda sebutkan. Itu bukan uang yang Anda terima karena mengirimku. Keranjang Presiden Li, bukan. Anda bahkan tidak berpura-pura lagi. Ning, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? 10 juta ini adalah mahar dari Presiden Li. Dia bahkan tidak keberatan bahwa kamu pernah menikah sebelumnya. Dan dia masih memberikan begitu banyak. Kamu harus bersyukur. Barusan, ibu terlalu cemas. Untuk seseorang yang sudah pernah menikah sekali, bisa masuk keranjang Presiden Li. Itu kehormatan besar bagimu. Cing. Ibu, apa yang kukatakan tidak salah. Lo Yening, kau hanya seorang jalang. Makhluk yang lahir dari seorang ibu tapi tidak dibesarkan olehnya. Kau terlihat begitu murni di permukaan. Siapa tahu betapa cabulnya kau di balik layar. Mungkin dia sudah naik ke berapa banyak ranjang orang. Cing, kamu baik-baik saja. Kau berani memukulku? Aku. Cing, kau Harusnya bersyukur aku tidak memukul wanita. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau, tunggu. Kau anak haram dari keluargaku itu kan? Anak haram tanpa kekuatan atau pengaruh. Hak apa yang kau miliki untuk pamer di depanku? Kau percaya atau tidak? Bahkan jika aku menanganimu di sini dan sekarang, keluarga Gumu tidak akan berani melakukan apapun padaku. Percaya. Tentu saja aku percaya. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Kalian berdua, pria dan wanita, benar-benar sama-sama tidak tahu malu. Jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Keluarga Gumu masih berutang pada keluarga lu kami. Penyelesaian perceraian. Benar. Penyelesaian perceraian? Penyelesaian perceraian apa? Itu, Gulin. Bukankah Anda akan memintaku menemanimu ke perjamuan? Ayo pergi. Nyari saja. Lu King hampir keceplosan. Tunggu. Gaun yang kau kenakan ini. Aku menyukainya. Lepaskan untukku. Hik. Dia baru saja merebut rokmu. Kenapa kau tidak merebutnya kembali? Malah, kau senang memberikannya padanya. Baiklah, karena kamu menyukainya. Itu milikmu. Tentu saja, aku mau melihat bagaimana Tuan Gu menangani balas dendam. Kapan aku bilang aku akan membantumu? Lalu mungkinkah Tuan Gu hanya akan diam dan melihat orang-orangmu sendiri diintimidasi? Aku benar-benar tidak akan. Apa?
Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Menonton pertunjukan. Halo, gaun ini sudah dibeli oleh tuan kami dan disiapkan sebagai hadiah. Jadi tidak dijual kepada orang lain. Tuan kan, sejauh yang ku tahu, mal ini adalah properti grup Lumeng. Mungkinkah tuan yang kau maksud adalah kepala grup Lumeng? Ya, benar. Tolong jangan khawatir. Gaun ini dibeli oleh tuan, khusus untukmu. Apa? Kepala grup Lumeng memberiku hadiah. Cing, kapan kamu mengenal kepala Lumeng Group? Cepat, aku harus cepat-cepat memakai gaun ini dan secara pribadi berterima kasih kepada kepala grup The Lumeng. film was translated Kamu and lagi ngapain? narrated by Apa yang kau Media. lakukan? Kau percaya aku akan membuat Tuan memecatmu? Aku hanya melakukan hal-hal sesuai keinginan Tuan. Apa maksudmu? Tuan berkata, karena Nona Lu sangat suka merebut barang orang lain, maka sampah semacam ini paling cocok untukmu. Apa katamu? Baiklah, kau tunggu saja dan lihat. Ibu, ayo pergi. Gaun ini sangat mahal. Bukankah itu perhatian? Masih dianggap setia kan? Gulin, kenapa kamu membawaku pulang? Bukankah kita akan pergi ke perjamuan? Benar. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ayahku. Namun, aku di sini terutama untuk membawamu bertemu nenekku. Nenek, jika aku bertemu nenekku, maka identitasku bukankah akan terbongkar? Tidak, aku tidak akan menemuinya. Selamat datang, semuanya. Selesai sudah, dan aku tidak boleh terlihat oleh anggota keluarga Gu lainnya. Kalau tidak, aku akan tetap dikenali. Gulin, apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Ini pasti yang dirumorkan. Putra tidak sah keluarga Gu kan? Sejak kapan seorang putra tidak sah bisa datang ke acara seperti ini? Aku dengar, belum lama ini dikabarkan bahwa tuan muda tertua keluarga Gu memelihara simpanan dan memiliki anak haram. Sungguh memalukan keluarga. Gulin, kembalilah. Anda tidak diterima di sini. Shaolin, kenapa kamu tidak kembali dulu? Jangan membuat ayahmu marah di sini. Jangan terburu-buru. Aku masih punya hadiah ulang tahun untuk diberikan. Gulin, apa maksudmu dengan ini? Hari ini juga merupakan hari peringatan kematian ibuku. Itulah mengapa aku sengaja membawanya ke sini untuk merayakan ulang tahunmu. Anda, Cepat, suruh seseorang membawanya pergi. Mau lihat siapa yang berani memindahkannya pada hari ulang tahun ibuku? Kau. Dan kau tertangkap oleh ibuku sedang berselingkuh. Begitulah ibuku. Benar-benar marah sampai meninggal. Oleh karena itu, aku ingin membuat kalian semua mengingat hari ini selamanya. Kamu bicara omong kosong, aku tidak. Kalau begitu, beranikah kau bersumpah di depan potretnya? dasar anak durhaka. Lu Ani, Oh tidak, Kalian saling kenal. Lu Anin. Bukankah itu nama mantan istriku yang mata duitan? aku tidak tahu. Aku hanya seorang pengawal. Bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk mengenal Tuan Grup Gu? jadi saya salah mengenali orang. Dia hanya seorang pengawal. Itu yang saya pikirkan. Lu Ani, sudah lama bercerai dengan Gulin. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Baiklah. Anda hanya seorang pesuruh belaka. Berani cari gara-gara di rumah keluarga gue. Lepaskan saya. Baik. Anda, beraninya Anda begitu lancan di sini. Ya Tuhan, suami. Jangan memaksaku pada hari peringatan kematian ibuku untuk bertengkar dengan kalian semua. Ayar, kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baiklah, penjaga. Usir mereka dari sini. Pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh cucuku. Mama, kenapa Anda di sini? Nenek, 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 Jika aku tidak datang, cucuku, aku tidak tahu seberapa parah dia akan diganggu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Oh tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan Nenek Gu melihatku. Aku akan ke kamar kecil. Kau bocah, gadis tadi. Apakah dia kekasihmu? Dia bahkan tidak mau menemuiku. Menurutku, kau harus patuh kembali dan menikah lagi. Nenek, aku tidak akan. Tuan gue, Anda meminta kami untuk menyelidiki rahasia di balik keluarga gue. Kami akhirnya menemukannya. Nenek, aku ada urusan. Aku pasti akan membuatnya bertemu denganmu nanti. Hei, kau bocah, Tuan gue, menurut penyelidikan kami, keluarga gue memang memiliki ruang rahasia. Selama bertahun-tahun, semua dokumen rahasia keluarga gue telah disimpan di sana. Mungkin di dalamnya, kita bisa menemukan kebenaran tentang kematian Nyonya. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah percaya. Kematian ibuku adalah kecelakaan. Itulah mengapa aku berpura-pura
identitasku saat ini. Akhirnya, ada petunjuk. Kita harus menemukan ruangan rahasia ini. Ruang rahasia ini membutuhkan sidik jari anggota keluarga gue. Anda sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, jadi mereka pasti, The film was bahkan belum, translated mendaftarkan and sidik jari narrated Anda. by Kita akan Nvidia. mencari cara. Ya, tindakan Anda baru-baru ini juga membutuhkan kehati-hatian ekstra. Sejak Anda memasukkan Lui Jiu ke daftar hitam, dia telah mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada Anda. Luegio. Oh tidak, ini gas tidur. Gugok yang ini benar-benar rubah tua. Dia benar-benar mengubah ruangan yang berisi ruang rahasia keluarga Gu menjadi kamar tamu. Tidak ada yang akan menyangka ruang rahasia itu tersembunyi di sini kan? Hei, suang kamu. Maafkan aku. Aku tidak tahu kau sedang berganti pakaian. Kamu tidak tahu, tapi berani menerobos masuk ke kamarku? Tuan Gu, apakah kamu mencoba menjadi mesum? Di perjamuan tadi siang, kenapa kau tiba-tiba lari? Mungkinkah ada seseorang yang tidak ingin kau temui? Aku tidak. Mungkinkah, Tuan Gu, bahwa kamu selalu ingin mengambil keuntungan dariku? Bukan. Aku datang untuk memberitahumu bahwa seseorang Membiusmu, membiusku. para pembunuh ini. Mereka semua di sini untukmu. Namun, mereka hanya ikan teri. Aku menanganinya dengan mudah. Apakah ada orang di dalam? Nenek Gu. Nenek tidak boleh melihatku. Kalau tidak, aku tamat. Keributan sebesar itu barusan. Mungkinkah itu pencuri? Cepat pergi dan periksa. Aku tidak menyangka bahwa menikah ke keluarga Gu masih akan sedikit berguna. Mereka ternyata tidak menganggapku sebagai orang luar. Sidik jariku juga terdaftar. Ini adalah Nyonya tua, tidak ditemukan individu mencurigakan di sini. Nyonya tua, di pihakku juga tidak ada. Betapa anehnya. Apa yang kamu lakukan? Aku takut nenek Gu akan masuk dan melihat kita berdua bersama dan salah paham. di mana ini? Ini adalah ruang rahasia yang tidak sengaja aku temukan. Ini sebenarnya adalah ruangan rahasia keluargaku. Benar-benar datang tanpa usaha. Hanya anggota keluargaku yang bisa membukanya. Tapi, aku baru saja melihatmu. Membukanya dengan sidik jarimu. Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau punya? Kata sandi ke ruang rahasia keluargaku. Tuan Gu, apakah kamu lupa? Aku seorang pembunuh. Membuka ruang rahasia. Aku punya banyak cara. Kalian para pembunuh, bahkan bisa melakukan ini. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan ini, aku pasti sudah mati berkali-kali. Sekarang. Baiklah, mari kita keluar setelah nenek pergi. Tunggu, Apa yang kamu cari? aku sedang mencari kebenaran. Baiklah, baiklah, biar aku yang melakukannya. Ini adalah daftar pembelian pasar gelap. Jadi begitu. Ternyata seperti ini. Di daftar itu, semuanya adalah obat-obatan yang menyebabkan serangan jantung, obat-obatan terlarang. Ini adalah penyebab sebenarnya kematian ibuku. Bertahun-tahun telah berlalu, dan aku akhirnya menemukan kebenaran. Wanita kejam itu membeli obat-obatan ini untuk memicu serangan jantung ibuku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Pasti. Hei, Oh tidak, efek obat penenang itu kembali. kamu dibius. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan memanggil dokter. Jangan, ini sudah larut malam. Aku tidak ingin membuat keluargaku khawatir. Itu hanya karena aku baru saja berpikir seseorang akan memburuku. Kakiku terasa sedikit lemas. Untung ada kau, pengawalku. Ya, kaki lemah. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak memiliki efek samping yang tersisa. Jangan sampai kekasih-kekasih kecilmu datang mencariku untuk menyelesaikan masalah, mengatakan aku tidak melindungimu dengan baik. Apa yang kau bicarakan? Baiklah, cepat, biar aku bantu kamu istirahat. Benar, datanglah dan bersihkan nanti. Jangan biarkan siapapun tahu. Kita sudah masuk ke ruang rahasia. Baiklah, ayo pergi. Tidak salah lagi. Teknik gerakan semacam itu pasti Shuang Yao. Saya tidak menyangka, Shuang Yao ternyata membelot ke Presiden Wei Meng. Namun, ada satu hal yang membingungkan kami. Kedua orang ini ternyata muncul bersamaan di rumah keluarga Gu. Apa? Keluarga Gu? Mungkinkah identitas asli Presiden Wei Meng adalah seseorang dari keluarga Gu? Tuan Shuang Yao, masalah yang Anda minta saya selidiki terakhir kali sudah ada hasilnya. Presiden Wei Meng mengenai keterlibatannya dalam kegiatan ilegal. Memang benar ada seseorang menyebarkan rumor di belakangnya. Beraninya dia menggunakan organisasi sebagai alat untuk balas dendamnya dan pembunuhan. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Ada dua orang di balik ini. Keduanya karena penindasan oleh grup Lehman. Itulah mengapa mereka berkolusi.
ingin melenyapkan Presiden Luemang, termasuk upaya pembunuhan ini. Itu juga bagian dari rencana mereka. Aku ingin tahu siapa yang menggunakan aku, Suang Yo, sebagai pion. Salah satunya bernama Lue Jiu. Dia adalah dalangnya. Yang lainnya bernama Gu Guoqian. Gugu Kiang, bukankah dia ayah Gulin? Seperti yang diharapkan. Persis seperti yang kuduga. Siapa Anda? Gulin, bukankah kamu sedang beristirahat di kamarmu? Berhenti. Apakah kamu ingin membangunkan semua orang di keluarga Gul? Dia adalah Presiden Luemeng. Jangan khawatir, dia di pihak kita. Si kecil, kau cukup melindungiku, bukan? Jika kamu memanggilku begitu lagi, aku akan melemparmu keluar jendela. Kau punya wajah polos, tapi cukup pemarah. Kamu baru saja bilang, itu persis seperti yang kamu duga. Apa maksudnya itu? Kamu sudah tahu, ayahmu terlibat dalam pembunuhan Presiden Luemeng. Sejak aku tahu dia dan Lin Weiwei bertanggung jawab atas kematian ibuku, ikatan ayah anak di antara kami benar-benar terputus. Sejak aku mendirikan Luemeng, semua industri Gu Group telah ditekan olehku. Dia didorong ke ambang keputusasaan dan berkolusi dengan Lue Jiu. Itu cukup normal. Dia benar-benar memikirkan semua ini. Apa kau masih ingat berjanji untuk melakukan sesuatu untukku? Kapan aku? Sekarang setelah kau tahu bahwa reputasiku yang disebut iblis korporat itu adalah rumor, bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bunuh Lin Weiwei. Membunuh ibu tirimu? Gulin, kamu gila. Kau seorang pembunuh. Membunuh lebih keahlianmu, bukan aku. Tentu saja, jika kau tidak bisa melakukannya, aku bisa mencari orang lain. Aku hanya membunuh pengusaha korup, tapi aku bisa membantumu mengumpulkan lebih banyak bukti atas kematian ibumu yang disebabkan oleh ibu tirimu. Aku tidak sabar. Percayalah padaku. Mari kita sejol dengan tos. Lebih dari sekadar sumpah tos. Kita punya hal lain yang harus dilakukan. Hal-hal lain. Temani aku menemui nenekku. Bagaimanapun, aku sudah membual. Mengatakan, kau 10.000 kali lebih baik daripada mantan istriku yang gila uang. Tidak. Mari kita lakukan yang penting dulu. Aku akan mencari bukti. Dia kabur lagi. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada The nenek? film was translated and narrated by M Media. Berdasarkan deskripsi Anda tentang penampilannya, Presiden Luemeng sebenarnya adalah Gulin. Tuan Jiu, apakah Anda kebetulan mengenal Gulin ini? Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Dia adalah playboy terkenal di ibu kota. Dia adalah putra tidak sah Gu Guoqian. Saya tidak pernah menyangka Presiden Luemeng ini adalah identitas aslinya. Gu Guoqian. Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang Anda sepenuh hati ingin bunuh sebenarnya adalah putra kandung Anda sendiri. Awasi keluarga Gu. Laporkan setiap perkembangan kepada saya segera. Menurut intelijen, tuan muda kedua keluarga Gu Chen, adalah pemabuk berat dan mesum. Dengan preferensi kaki panjang berstoking hitam, hari ini aku akan memenuhi preferensinya. Aku yakin aku bisa mendapatkan darinya penyebab kematian ibu Gulin. Luar biasa sekali. Toleransi alkoholnya sangat bagus. Tampan, mau jalan-jalan. Dia sangat cantik. Bagaimana bisa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Di sini. Seksi dan cantik. Saya ingin informasi kontaknya. Tapi wanita ini sudah menjadi milik tuan muda Gu. Milik. Wanita cantik. Kenapa kau terlihat sangat akrab? Oh tidak. Apa dia mengenaliku? Kau terlihat sangat mirip dengan kekasih impianku. Bodoh. Apa yang kau katakan? Tidak ada. Kamu salah dengar. Mari, tuan muda Gu. Aku akan bersulang untukmu. Aku sudah lama mengagumimu. Tahan. Aku masih perlu mengorek dari mulutnya. Penyebab kematian ibu Gulin. Dari dulu. Apa katamu? Dia akan menggunakan jebakan madu. Dia bilang dia ingin mendapatkan dari tuan muda kedua bukti yang membunuh nyonya. Untuk menghadapi tuan muda kedua, dia harus menggunakan jebakan madu. Bukankah kau menghentikannya? Kami mencoba menghentikannya, tapi kami tidak bisa, dan kami dipukuli. Segera cari tahu, mana Gu Chen berada sekarang.
Halo Tuan Gul, kami menemukan bar tuan muda kedua. Itu adalah klub pribadi yang sering dikunjungi pengusaha kaya paling sering. Dikatakan bahwa yang mereka mainkan di dalamnya adalah beberapa permainan yang sangat terbuka. Suang Yo. Hai, Tuan Muda Gu, pelan-pelan. Cara minumnya benar-benar buruk. Hei, cantik. Apakah kau mencoba berhubungan seks di dalam mobil? Kamu mengganggu. Kudengar Tuan Muda Sulung Gu adalah keluargamu. Aku ingin tahu siapa di antara kalian berdua yang lebih tangguh. Kau bahkan melayani Gulin? Tapi di hatiku, hanya ada kamu. Yang tidak pantas. Bajingan itu. Hak apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Tapi Tuan Muda Sulung Gu berkata, ibumu adalah pihak ketiga. Dan kamu adalah anak haram. Ibunya dipaksa mati oleh kalian semua. Omong kosong. Ibunya tidak. Dipaksa mati oleh kami. Sebaliknya, dia dibunuh oleh kami. Kematian ibu Gulin memang berhubungan dengan mereka. Melawan ibu dan anak kami. Hanya akan berujung pada hasil yang lebih buruk. Apakah kau tahu betapa sengsaranya ibunya saat dia meninggal? Karena ibunya menyinggung ibuku. Ibuku menaruh racun di makanan yang dia makan. Itu bisa memicu penyakit jantung. Pada akhirnya, ibunya benar-benar marah sampai mati. Bagaimana bisa ada orang sekejam itu? Dan Gulin akan sama. Nasibnya hanya akan lebih buruk dari ibunya, nasib yang lebih buruk. Aku akan membiarkanmu mencoba sekarang. Siapa yang lebih tangguh? Dia atau aku? Kau bukan orang biasa. Baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Seseorang cepat kemari. Pemabuk tak berguna. Dan dia ingin membandingkan dirinya dengan Gulin. Tidur lebih awal lebih baik dari apapun. Bukankah ini kakakku? Pantas saja aku tadi melihat mobil berguncang begitu hebat. Kupikir itu orang lain. Kakak, kau berpakaian seperti ini di tengah malam. Apa kau sekarang beralih jadi nyonya rumah? Jijik sekali, mari kita menjauh darinya. Jangan sampai tertular penyakit kotor. Tepat sekali. Tidur dengan begitu banyak pria setiap hari, bukankah itu kotor? Sekarang, kurasa bahkan bajingan dari keluargaku itu tidak menginginkanmu lagi kan? Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Gulin, Kau, seorang wanita muda, selalu mengucapkan kata nyonya rumah di bibirmu. Apa kau tidak punya rasa malu? tapi dia jelas-jelas berpakaian seperti ini sendiri. Apa kau mengerti kesenangan romantis kecil pasangan? Kenapa berpura-pura di bawah umur? Membuat keributan karena hal sepele. Cing-cing, apakah dia itu? Bajingan dari keluarga Go. Aku tidak menyangka dia begitu. Luar biasa dalam sikapnya. Apa maksudmu luar biasa dalam sikap? Dia hanya keluarga Go. Apakah dia anak haram? Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Dia hanya pantas bersama wanita sepertimu. Nona Lu, mulai sekarang. Kau hanya akan ingat bahwa aku adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Tuan Gul, silakan berikan perintah Anda. Singkirkan lampion merah besar ini dari pandanganku. Ya, Lepaskan aku. Mengapa kau memanggilnya Tuan Gu? Bukankah dia anak haram Gu Kiang? Kau, beraninya kau menyentuhku? Bawa mereka pergi. Hei, lepaskan aku. Cing-cing. Rayuan, siapa yang mengajarimu melakukan ini? Bukankah aku sedang membantumu dengan sesuatu? Aku harus mengumpulkan bukti. Kukira kau mengandalkan petunjuk yang kuberikan padamu untuk mengumpulkan bukti. Itu akan terlalu lambat. Jebakan madu, juga salah satu kursus wajib pembunuh kami. Jika harus seperti ini, aku lebih suka kau tidak membantuku. Kamu, Suang Yo. Aku ingin kau berpikir lebih mandiri. aku mengerti. Tenanglah, Suang Yu. Kenapa kamu panik? Kenapa jantungmu berdebar kencang? Jangan lupa, Gulin adalah seorang playboy. Kata-kata manisnya ini sudah dia ucapkan kepada banyak orang. apakah kau tahu betapa sengsaranya ibunya? Meninggal, ibunya menyinggung ibuku. Jadi ibuku menaruh obat di makanannya. Itu adalah sesuatu yang memicu penyakit jantung. Pada akhirnya, ibunya benar-benar marah sampai mati. Aku akan membuat mereka semua membayar harganya. Lihat. Anda lihat.
Apakah begini proyek yang saya percayakan kepada Anda diselesaikan? Berapa banyak uang yang hilang? Apakah Anda tahu? Bu tua, tenanglah. Xiao Chan masih muda. Jangan menakutinya. Masih muda? Dia sudah dewasa. Terus saja memanjakannya seperti ini. Setiap hari. Di rumah. Anda tidak membiarkan saya tenang. Dalam bisnis. Anda tidak membiarkan saya tenang. Apakah Anda tahu? Pisau grup Lehman sudah di leher kita. Hari ini adalah hari pisau The ini. film was Jatuh. translated and narrated by M Media. Siapa Anda? Ini grup gue. Bukan tempat bagi Anda untuk membuat masalah. Semua orang, keluar. Ayah. Dia adalah gadis di sebelah Gulin. Hei, Lepaskan aku. lepaskan istriku. Ayah, mereka hanya di sini untuk membuat masalah. Kau benar-benar tidak beradab. Baiklah, karena kau tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar Gulin, maka aku akan. Keamanan. Berhenti berteriak. Baik, kau anak durhaka. Singkirkan orang-orangmu dari sini. Ini perusahaanku. Wilayahku. Siapa yang mengizinkan orang-orangmu membuat masalah di sini? Ini semua bukti dugaan penyelundupan dan pencucian uang dan penghindaran pajak. Katakan padaku, berapa banyak peluang yang bisa membuatmu menerima? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dan ngomong-ngomong, grup gue sudah bantu. Lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Tuan gue, ini kabar buruk. Kami baru saja menerima pemberitahuan. Grup gue telah resmi menyatakan bangkrut. Semua rekening ban perusahaan telah dibekukan. Grup lu emang sudah mengeluarkan pernyataan mengakuisisi grup gue. Sekarang, tempat ini tidak lagi milikmu. Apa? Gue grup sudah tiada? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tuan muda kedua keluarga gue. Bu tua, kalau tidak, mari kita pergi memohon kepada Presiden Luomeng. Memohon padanya untuk melepaskan kita. Benar. Aku akan mencari Presiden Luemang. Aku akan mencarinya sekarang juga. Tidak perlu mencari. Apa maksudmu? Apa kau sudah lupa? Dulu, grup Gumu diam-diam menandatangani perjanjian judi dengan Luemen. Jika Gu Grup tidak go publik, Luemen akan mengambil alih sepenuhnya. Bagaimana kau tahu tentang perjanjian ini? Perjanjian ini jelas. Hanya Presiden Luemang dan aku yang tahu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Presiden Luemang? Kau adalah Presiden Luemang. Kau sudah berulang kali mencoba membunuhku. Apa? Aku duduk tepat di depanmu sekarang. Apa kau tidak mengenaliku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Gulin itu jelas hanyalah seorang anak haram yang tak bisa tampil di panggung. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Bu tua, jangan menakuti dirimu sendiri dulu. Jangan menipu dirimu lagi. Faktanya sudah terhampar di depanmu. Dan kamu masih tidak percaya. Xiaolin, aku tidak jahat padamu. Tolong biarkan kami pergi. Tolong biarkan kami pergi, baiklah. Aku membiarkanmu pergi. Siapa yang membiarkan ibuku pergi? Apakah kau tahu betapa sengsaranya ibunya? Saat dia meninggal, ibunya menyinggung ibuku. Jadi ibuku menaruh racun di makanannya. Itu adalah sesuatu yang memicu penyakit jantung. Pada akhirnya, ibunya benar-benar marah sampai mati. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Aku tidak sengaja melakukannya. Jadi itu kau. Itu dia. Dia berpura-pura menjadi Nyonya Ruman. Dan aku mabuk saat itu. Dan berbicara omong kosong. Nah, Nah, buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bukan begitu. ini, dia mabuk. Dia bicara omong kosong. Lepaskan aku. Tuan gue, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Serahkan mereka ke polisi. Bagaimana mereka harus ditangani? Tangani mereka sesuai mestinya. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga gue. Lepaskan aku. Itu kau. Kau adalah mantan dari kakakku. Xiao Chan, Nah, anakku. hampir saja dia membongkar identitasku. Tunggu sebentar. Bawa Gujan ke tempatku. The film Ada was yang ingin kutanyakan translated padanya. and Ya. narrated by M Media.
Mamai, aku akhirnya membalaskan dendammu. Pelaku sebenarnya akhirnya tertangkap. Menangkap pelaku sebenarnya adalah hal yang baik. Ayo, mari kita rayakan. Itu masuk akal. Kau bocah, jika asisten Jean tidak memberitahuku tentang apa yang terjadi di perusahaan hari ini, aku masih akan tidak tahu apa-apa. Nenek, maafkan aku. Tapi bagaimanapun, ayahku memang melakukan kesalahan. Dia pantas dihukum. Kau melakukan hal yang benar. Ibumu selalu menjadi menantu idaman nenek. Ayahmu dan Lin Wei Wei benar-benar kehilangan akal sehat mereka untuk melakukan hal seperti itu. Dia dapat apa yang pantas. Tujuku yang baik. Dulu, kau dianiaya. Nenek, Di keluarga ini, tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Nenek hanya berharap kau akan sedikit berusaha untuk keluarga Gu, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Bahkan jika nenek harus memohon padamu, bawa kembali yang kau sebut kekasihmu itu, dan membawanya kembali. Kalau tidak, nikahi lagi Ning Ning. Akhirnya dia mabuk juga. Aku hanya tidak menyangka cara minumnya seburuk itu. kau tidak boleh pergi. Jika ibuku masih hidup, dia pasti akan sangat senang denganmu sebagai menantunya. Menantu perempuan. Mungkinkah dia tahu aku adalah mantan istrinya? Suwanyo, minum. Terus minum. Apa aku terlalu banyak berpikir? Dengan wajah setampan itu, tak heran dia bisa di luar. Punya simpanan. Hei, Gulin. Bangun. Setelah minum alkohol sebanyak itu, siapapun akan mabuk. Suwanyo. Akhirnya, jati dirinya terungkap. Gulin, Gulin, Nenek, kenapa nenek di sini? bukankah kau membawa seseorang ke dalam rumah? Di mana orangnya? Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Aku tuan muda kedua Gu yang bermartabat. Mengapa aku diikat di sini? Biarkan aku keluar. Itu kau. Bukankah kau itu? Wanita yang keluarganya menjualnya kepada keluargaku. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak akan melepaskanmu. Aku belum mau membiarkan Gulin tahu bahwa aku adalah mantan istrinya. Jika kamu berani mengungkapkannya, jangan sepatah kata pun. Aku pasti tidak akan mengampunimu. Aku membenci. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena kamu tidak kooperatif, maka kamu harus merasakan sedikit sakit fisik. Jangan khawatir dengan kemampuan membunuh tingkat atasku. Metode. Aku pasti akan membuatmu merasa seperti di surga dan neraka. Apa kamu percaya padaku? Aku akan memberitahu Gulin sekarang bahwa kamu adalah mantan istrinya. Nenek, ini sudah sangat larut. Nenek harus kembali tidur. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan mencari waktu untuk membawanya. Untuk mengunjungimu secara langsung. Baiklah. Kalau aku tidak melihatnya, aku tidak bisa tidur. Ini satu-satunya kamar yang tersisa. Mereka pasti ada di sini. Aku ingin melihat siapa rubah betina ini. Nenek. Gulin, kau tidak mabuk? Kenapa kau di sini? Hanya sedikit anggur. Dan kau pikir bisa membuatku mabuk? Lalu bagaimana dengan nenek? Aku baru saja mendengar suara nenek. Aku membujuknya kembali. Nenek, bukankah sudah kubilang? Tidak ada siapa-siapa di sini. Orang yang akan kuperkenalkan padamu baru saja pergi karena ada urusan. Itu benar-benar aneh. Aku jelas mendengar ada gerakan di dalam. Baiklah, kembali tidur. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Lagi pula, aku tidak ingin nenek merusak jebakan yang kubuat. Apa maksudmu? Ketika aku di perusahaan, meskipun aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Gu Chen, kurasa dia mungkin tahu rahasiamu. Jadi, aku berpura-pura mabuk untuk memancingmu kepadanya. Aku datang cuma karena dengar berteriak keras di sini. Itu sebabnya aku datang untuk memeriksa. Aku membenci. Apa salahnya aku berteriak keras? Hanya kamu, anak haram keluarga gue. Hak apa yang kamu miliki untuk menginjak kepalaku? Hak apa? Kalian berdua, kalian coba bodohi aku seperti anak kecil. Katakan padaku, kau mengenalnya.
Apa yang ingin kau katakan di perusahaan tadi? Tidak mungkin itu. Dia adalah mantan istriku. Teman. Dia adalah temannya. Dia adalah teman mantan istrimu. Aku pernah bertemu dengannya. Ya, aku memang teman mantan istrimu. Lalu kenapa baru sekarang kau memberitahuku? Hubunganmu dengan mantan istrimu sangat buruk. Jika aku bilang aku temannya, itu akan memengaruhi kerja sama kita. Aku tidak akan sampai melampiaskan amarahku pada orang lain karena seorang penggali emas. Dia tidak pantas. Seseorang yang memelihara simpanan saat membicarakan orang lain pasti punya banyak hal untuk dikatakan. Tunggu sebentar. Gulin, apa yang kamu lakukan pada ibu dan ayah? Salah satunya adalah pembunuh, dan yang lainnya adalah pencuci uang. Menurutmu apa yang akan terjadi? Kamu. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan mengiring mereka ke penjara. Sedangkan kau, aku sangat menantikannya. Melihat tuan mudaku yang angkuh dan berkuasa, jatuh dari surga ke neraka, menjadi sasaran cemoohan publik, seekor tikus yang berlarian di jalan. Seperti apa itu nanti? Kamu adalah tikus yang berkeliaran di jalanan. Aku akan selalu menjadi yang tertinggi di ibu kota. Keberadaan tertinggi. Kamu akan selalu menjadi bajingan yang tidak bisa naik panggung. Kamu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Dendam besar ibuku sudah terbalaskan. Berkat dirimu. Tapi sekarang, setelah semuanya sudah beres, kau mungkin tidak lagi membutuhkanku sebagai pengawal kan? Suan Yo, apa kau benar-benar ingin meninggalkanku begitu saja? Bagaimana jika aku bilang ya? Suan Yo, bagaimana jika aku bilang, aku benar-benar tidak lagi membutuhkan pengawal? Jika aku mengatakan itu, apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Kenapa aku merasa sedikit kehilangan saat mendengar dia tidak lagi membutuhkanku? Dan masih ada masalah Lu Jiu yang belum diselesaikan. Kau tidak ingin pergi. Suan Yo, kau sudah jatuh cinta padaku, bukan? Omong kosong. Bahkan jika aku jatuh cinta, itu pasti kau. Gulin yang memulainya lebih dulu. Cukup adil. Kau, Jangan lupakan besok, konferensi pers. Pastikan untuk menunjukkan keahlianmu. Berdua. Tuan gue. apakah ini yang kau maksud dengan memamerkan keahlianmu? Karena aku kembali dengan identitas asliku. Identitas secara alami lebih baik untuk menjadi semencolok mungkin. Tuan gue, mengenai rumor bahwa Anda adalah Tuan Loemeng. Bagaimana pendapat Anda? Grup Loemeng adalah salah satu dari 3 perusahaan teratas di dunia. Kami dengar Anda hanyalah anak haram keluarga gue. Apakah ada cerita di balik ini? Ya Tuhan, Tuan Loemeng bernilai ratusan miliar, berdiri tepat di depanku. Aku sangat bersemangat, Tuan Gu. Tolong sampaikan beberapa patah kata. Tuan Gu, Tuan gue, apa? Bukankah ini anak haram dari keluargaku itu? Mama, cepat kemari dan lihat. Ada apa ini? Cepat lihat orang itu. Bukankah itu anak haram dari keluarga Go? Tuan Loemeng apa? Apa yang wartawan-wartawan ini bicarakan omong kosong? Dia sebenarnya benar-benar Tuan Loemeng. Pantas saja Lo Eneng ini terus mengikutinya. Jadi dia sudah tahu, dia bernilai ratusan miliar. Lo Eneng, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Minggir, aku ingin bertemu Tuan Go. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghentikanku? siapa yang begitu lancan di sini? Nona Lu, aku ingat bahwa di antara kita, sepertinya tidak ada hubungan pribadi kan? Tuan Gu, dengarkan dirimu sendiri. Sebelumnya, bukankah kita sudah bertemu beberapa kali? Saat itu, anak haram rendahan juga berani di depanku, berlagak sombong. Dulu, kau mengatakan itu, bukan? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Gu, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Saat itu, aku hanya salah paham padamu. Salah paham? The film was Kau bilang dia, translated anak and haram. narrated Apakah itu by masih salah paham? Amelia. Kau bilang dia tercela. Kau diam. Aku mengerti sekarang. Kau sudah tahu identitas Tuan Gu Group dan sengaja menyakitiku kan? Aku akan menghancurkan mulutmu. Lepaskan aku, Tuan Gu. Wanita ini hanya mengincar uangmu. Dia sudah bercerai dan masih bersamamu. Dia sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita. Di depan Tuan gue, dan masih berani berteriak-teriak. Pergi. Kalimat yang baru saja dia ucapkan itu. Apa maksudnya? Kau percaya perkataan orang seperti itu? Dia tahu sekarang identitas aslimu. Dia pasti punya motif tersembunyi terhadapmu. Itu tidak benar. Kamu. Nenek, 7 yang baik. Nenek memikirkannya semalaman. Gadis itu yang ingin kau bawa untuk kutemui benar-benar tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa ada yang tak mau bertemu dengan tetua mempelai pria? Kau sekarang segera bersiap untuk menikahi lagi Ning Ning. hal
Halo, Nenek, segera atur pertemuan dengan mantan istriku. Dan kumpulkan beberapa wartawan. Aku ingin mengumumkan secara publik berita perceraianku. Ya, Aku tidak percaya bahwa dengan cara ini, Nenek masih bisa memaksaku untuk menikah lagi. Tunggu. Dia mungkin juga tidak terlalu ingin bertemu denganmu. Hai, Gulin, Gulin. Tuan Gu ada di kedai kopi menunggu Anda. Anda akan melihatnya begitu Anda masuk. Tidak bisakah aku tidak pergi saja? Ini adalah perintah Tuan Grup Gul. Saya dengar bahwa Anda akan mengumumkan hari ini berita perceraian Anda. Apakah itu benar? Bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda bercerai? Pria selingkuh yang sangat jahat dan anteknya. Kamu Kau tidak akan mengenaliku kan? Kamu berpakaian seperti ini. Tentu kamu tidak berpikir aku akan tertarik pada wajahmu kan? Aku tahu dia tidak bisa mengatakan hal yang pantas. Aku tertutup rapat karena aku kena biduran. Jika aku menulari Tuan Gu, maka kekasih kecilmu datang untuk menuntutku. Bagaimana tanda tanya? Suara ini, bagaimana dia memberiku perasaan sekaligus familiar, namun aneh. Anda pasti mantan istri Tuan Grup Gul. Siapa yang mengajukan perceraian? Akulah yang memberikannya. Padamu lebih dulu perjanjian perceraian itu kan? Aku yang ingin bercerai duluan. Memang, jika kamu bercerai seperti ini, kamu bisa mencari sugar daddy baru. Bahkan itu lebih baik daripada seseorang memelihara simpanan di luar. Siapa sebenarnya yang tidak puas dengan pihak lain? Aku memanggil wartawan ke sini hari ini, justru untuk mengumumkan perceraianku. Tuan Gu, apakah Anda berpikir bahwa sekarang setelah Anda mendapatkan kembali identitas Anda sebagai Tuan Lumeng, Anda takut saya akan menggunakan nama Anda untuk menipu orang di luar kan? Bagus kalau kamu mengerti. Mengenai kompensasi perceraian, ada 80 juta di kartu ini. Ambillah. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. 80 juta? Tuan Gu, kau benar-benar murah hati dengan uangmu. Namun, kau harus menyimpan uang ini untuk membesarkan anak-anakmu. Bagaimanapun, Tuan Gu punya sekumpulan anak haram di luar. Itu kamu. Tidak bagus, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku baru saja bilang, biduran itu menular. Biduran tidak menular. Aku ada urusan lain. Aku pasti akan membongkar penyamaranmu. Tuan Gul, kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa 5 orang telah membeli cincin ini di ibu kota. Namun, informasi spesifik 1 orang tidak dapat ditemukan. Kumpulkan mereka semua di sini. Ya, Tunggu sebentar. Panggil juga Suang Yop ke sini. Kenapa dia secara khusus memanggilku? Mungkinkah saat pertemuan terakhir kita, dia menemukan identitas asliku? Tuan Gu, Anda pasti tahu itu. Kau salah paham padaku terakhir kali. Itulah mengapa kali ini kau secara khusus memanggilku kemari. Kalian semua di sini sebelumnya membeli jenis cincin ini. Jadi cincinku tidak hilang sama sekali. Itu ada padanya. Tolong coba kenakan. Oh tidak, dia ingin menemukanku menggunakan cincin itu. Tidak, aku harus membuat salah satu dari mereka memakai cincin itu. Jika tidak, Gulin pada akhirnya akan mencurigaiku. Tuan Gu, kau mungkin tidak tahu ini, tapi jari seseorang kadang berubah sesuai cuaca, mengembang saat panas dan mengerut saat dingin. Jadi wajar jika tidak muat. Ada hal seperti itu? Tentu saja, karena cuaca panas dan dingin. Tidak peduli. Aku punya pertimbangan sendiri. Tuan Gu, beratku 75 kg. Jika saya memakai ini, saya khawatir perhiasan kecil Anda ini mungkin akan patah. Berat badan bertambah baru-baru ini juga mungkin tidak muat. Tuan Gu ingin mengandalkan cincin ini untuk menemukan seseorang. Saya rasa itu seseorang yang dia sukai. Seseorang yang disukai Tuan Gu. Dia akan mapan seumur hidup sekarang. Apa itu kagumi? Apa itu kagumi? Bahkan belum bertemu. Tepat sekali, bahkan belum bertemu. Jika aku memakai cincin itu, aku bisa menggantikannya. Tuan Gu, aku akan melakukannya. Aku pasti bisa memakainya. Berikan padaku. Tuan Gu, aku sudah memakainya. Ini cincinku. Sepertinya Lu Qingqin cukup bersedia menjadi mantan istri ini. Selamat, Tuan Gu. Kau akhirnya menemukan orang yang kau cari. Mungkinkah Lu Qingqing ini adalah mantan istriku? Bagaimana ini mungkin? Lihat itu. Aku pemilik cincin ini. Kau tidak pantas memilikinya. Oh tidak. Tuan Gu, tidak seperti itu. Kau, dengarkan penjelasanku.
Jati, Anda tidak bisa memakainya tapi memaksakannya. Saraf beberapa orang benar-benar lebih tebal dari tembok kota, dan mereka bahkan meniru identitas orang lain. Diam. Kalian semua kembali dulu. Kamu, keluar. Tuan Gu, dengarkan penjelasanku, Tuan Gu. Tuan Gu, aku akan membantumu membersihkan cincin itu, dan selagi aku melakukannya, lalu mengambil kesempatan untuk beralih ke ukuran yang berbeda. Tunggu. Siapa bilang aku sudah selesai mencoba? Bukankah masih ada satu orang lagi? Aku ingin kamu mencobanya. Ini gawat. Ketika aku mencoba cincin tadi, kamu terus menggangguku. Apa tujuanmu? Tuan Gu, saya baru saja. Terakhir kali, dia benar-benar melihat tahi lalat merah di pergelangan tanganku. Dia menjadi curiga. Untung saja aku langsung pergi setelah kembali ke rumah sakit untuk operasi pengangkatan tahi lalat. Di mana tahi lalatmu? Apa yang kau bicarakan? Di pergelangan tanganku, tidak pernah ada tahi lalat. Berhenti membohongiku. Sungguh tidak masuk akal. Kau salah orang kan? Mungkinkah orang itu yang kulihat di cave terakhir kali benar-benar bukan dia? Aku tidak bisa terus tinggal di sisi Gulin. Terlalu banyak yang sudah terungkap sekarang. Cepat atau lambat, dia akan mengetahuinya. Aku adalah mantan istrinya yang sangat dibenci. Gulin, apa yang kujanjikan padamu? Sudah kulakukan semuanya. Apa maksudmu? Kau sebelumnya ingin menyembunyikan identitasmu dan memintaku menjadi pengawalmu. Sekarang, setelah kau menghadapi semua orang dengan identitas aslimu, maka aku juga harus pergi. Tidak. Mengapa tidak? Menjadi pengawalmu tidak mudah. Lagi pula, ulang tahunku akan segera tiba. Aku juga perlu istirahat. Ulang tahunmu? Ini adalah kunci keluarga Gul yang kau berikan padaku sebelumnya. Aku mengembalikannya padamu. Selamat tinggal. Suang Yo. Tuan Gu, kita akan bertemu lagi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda kedua keluarga gue. Lancang. Ini Master Jiu. Belum pernah mendengar tentang Tuan Jiu. Mungkinkah dia yang baru-baru ini? Tuan Jiu yang sedang naik daun. Tuan muda kedua Gu yang terhormat. Ternyata telah jatuh ke titik berada di bar. Berakhir dengan mabuk berat. Betapa menyedihkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusanku sendiri. Ayahmu pernah menjadi target grup lo emang. Keadaanmu sekarang, semuanya berkat dia. Aku hanya tidak percaya kau tidak ingin balas dendam. Tentu saja aku ingin balas dendam. Tapi dia adalah tuan lo emang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku akan membantumu. Kita akan balas dendam bersama. Setelah kita menjatuhkan lo emang. Semua yang dia miliki akan menjadi milikmu. Kau akan selamanya memilikinya. Di bawah kendalimu. Tujuan kita sama. Ini tentang pasangan menjijikkan itu. Kita akan balas The dendam film was bersama. translated Begitu kita and menjatuhkan narrated Lumen by Group. Media. Semua yang dimiliki Gulin akan menjadi milikmu. Dan aku juga akan memiliki Lu Ening. Selamanya di bawah kakiku. Kakak, oh kakak. Kakak. Tuan muda kedua, tolong cepat bangun. Ini bukan tempatmu. Seharusnya berlutut. Lagi pula, dengan statusmu. Itu juga tidak pantas baginya. Cepat, bantu dia bangun. Jangan sentuh aku. Jika aku tidak bertemu kakak, aku tidak akan bangun. Untuk sepenuhnya. Membongkar grup Luiman dari dalam. Kau masih perlu tetap di sisi Gulin. Cari kesempatan untuk mencuri rahasia bisnis Luiman. Kakak, aku tahu aku salah. Jika kau bertindak seperti ini, kau hanya akan menyusahkan Tuan Gue. Aku datang untuk meminta maaf kepada kakak. Jika kakakku tidak menemuiku, aku akan membenturkan kepalaku sampai mati. Cukup. Halo Tuan Gue. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak, tolong maafkan aku. Kalau begitu katakan padaku, apa kesalahanmu? Aku seharusnya tidak mengkhianati kepercayaan dan meninggalkan kebenaran. Aku seharusnya tidak melupakan ikatan persaudaraan kita. Kakak, tolong maafkan aku. Sepertinya ada seseorang yang memberinya nasihat dari balik layar. Apa yang kamu katakan, kakak? Tidak ada apa-apa. Maksudku, melakukan kesalahan dan tahu cara bertobat adalah hal yang baik. Namun, kamu masih harus membayar harganya. Harga apa? Asisten Shah, pindahkan tuan muda kedua ke departemen penjualan. Jika kinerja bulanannya tidak mencapai 8 juta, tendang dia keluar. Kamu, Guli,
Kamu benar-benar, kamu sebenarnya hanya mengaturkan untukku. Yang tidak berarti, posisi kecil. Tapi tidak masalah. Aku akan menjatuhkanmu cepat atau lambat. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Tuan Gue, apakah Anda benar-benar akan tetap di perusahaan? Menurutku dia pasti punya niat buruk. Tebarkan jaring lebar untuk menangkap ikan besar. Ngomong-ngomong, hadiah yang kuminta kamu siapkan. Bagaimana persiapannya? Tuan Gue, tenang saja. Semuanya sudah siap. Butuh banyak usaha. Kau sengaja memanggilku ke sini, hanya untuk makan. Kamu bilang sebelumnya, kamu akan berulang tahun dalam beberapa hari. Aku memeriksa. Ini hari ini. Tuan Gue, tolong ampuni kami. Kami tidak akan melakukan hal buruk lagi. Kami salah. Perdagangan organ, pencucian uang, dan penyelundupan. Orang-orang ini adalah Para pedagang tak bermoral yang sangat jahat ini. Ini adalah sesuatu yang secara khusus kusiapkan untukmu. Hadiah ulang tahun. Apakah begini caramu memberi hadiah kepada gadis-gadis, sekumpulan penjahat? Kau tidak takut mereka menangis? Bukankah ini hadiah ulang tahun terbaik? Ini adalah persiapan istimewaku untukmu. Romansa unik seorang pembunuh. Untuk apa ini? Ajari Tuan Gu, apa yang lebih romantis? Tuan Gu, perhatikan baik-baik. Apa arti romansa bagi seorang gadis? Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan ini juga. Aku bisa melakukan lebih banyak lagi. Dilihat oleh para bajingan ini, benar-benar merusak suasana. Bagaimana, Tuan Gu? Bukankah ini lebih romantis? Bagiku. Selama kamu bahagia. Itulah hal yang paling romantis. Kau sangat peduli apakah aku bahagia atau tidak? Gulin, kau tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padaku kan? Aku memang sudah jatuh cinta padanya. Aku ingin bersamanya. Bahkan jika nenek mencoba menghentikan kita, itu akan sia-sia. Apakah dia ragu-ragu? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku bisa punya harapan padanya? Aku hampir lupa. Gulin hanyalah seorang bajingan. Sebenarnya, aku. Gulin, aku sudah memikirkannya. Kita harus berhenti bertemu. Awalnya, apa yang kita miliki hanyalah sebuah transaksi. Aku tidak bisa lagi bergaul dengannya. Aku tidak akan membiarkan bajingan ini menggoyahkan hatiku. Bahkan sekarang, kamu masih berpikir, kita hanyalah sebuah transaksi. Ya, jadi transaksinya sudah selesai sekarang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi kita untuk berinteraksi. Tuan Gu, jika kau masih ingin menyelamatkan sedikit muka di antara kita, maka lepaskanlah. Karena kamu sangat menyukai transaksi. Aku akan memberimu satu lagi. Jadilah wanitaku. Sebutkan hargamu. Jadi di matanya, aku selalu orang yang seperti ini. Mulai sekarang, kau dan aku benar-benar putus. The film was translated and narrated by M Media. Proyek malam ini di Nanchen. Transaksinya tepat pukul 9. Aku akan pergi sendiri. Tenang saja, Tuan Gue. Semuanya sudah siap. Kali ini, Luemeng adalah sejumlah besar uang diinvestasikan. Jika ada yang salah, itu akan merepotkan. Tuan Gue, apakah Anda benar-benar yakin sekali bahwa Tuan Muda kedua akan mengungkapkan ini kepada Luigi? Bukankah kau bilang, dia baru-baru ini berada di grup Luemeng, mencuri banyak dokumen rahasia. Dokumen-dokumen ini seharusnya semuanya untuk Luigi. Membicarakan ini membuatku marah. Justru karena ini, rahasia yang bocor. Perusahaan kami sudah rugi, hampir 100 juta. Tidak apa-apa, aku harap mereka menyukai hadiahku. Tuan Jiu, ada berita. Malam ini, jam 9 malam, di barat kota. Bagus, berita ini tidak salahkan. Mungkinkah Gulin yang sengaja membocorkannya padamu? Tidak. Dia sama sekali tidak mempercayaiku. Di perusahaannya, aku hanya orang kecil. Jangan khawatir. Lagi pula, bukankah kita sudah berhasil sebelumnya? Anda benar. Aku akan membawa orang ke sana malam ini.
Baik. Barang-barang Gulin akan menjadi milikku cepat atau lambat. Gu Chen akan mencelakai Gulin. Ini gawat. Aku harus mencari cara untuk memberitahu Gulin tentang rencana Gu Chen. Itu tidak benar. Aku ini apa baginya? Mengapa aku begitu cemas setelah mendengar kabar yang buruk baginya? Apakah aku benar-benar peduli padanya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Gulin, kau berutang nyawa padaku. Sudah waktunya. Kenapa mereka belum di sini? Bukankah aku di sini? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Mereka lari bahkan sebelum bertarung. Itu sungguh menyedihkan. Kenapa Gulin tidak datang? Sudahlah, aku tidak peduli. Selama barangnya tiba, tidak apa-apa. Siapa? Ada apa ini? Mengapa dia tidak ada di sini? Kau Xuan Yao? Aku tidak percaya. Kau benar-benar sehebat itu. Tangkap dia. Apa Tuan Jiu? Dia adalah pembunuh bayaran teratas. Xuan Yao. Siapa? Siapa yang berani? Tidak berguna. Serang. Hanya kau. Oh tidak, itu kabut. Lu King King. Kapan kau bersekongkol? Berhenti meronta. Tunggu saja dengan patuh, sampai Gulin datang menyelamatkanmu. Bukankah kamu mengancamku untuk tidak memberitahu Gulin? Apa kamu mantan istrinya? Baiklah, aku akan memberitahunya. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja, kami ingin menggunakanmu, mantan istrinya, untuk memancingnya ke sini. Aku beritahu kau, aku akan membuatnya merasakan akibat menyinggung Tuan Jiu. Jangan bodoh. Siapa yang tidak tahu Gulin? Apa yang paling dia benci adalah aku, mantan istri Matri ini. Dia tidak akan datang menyelamatkanku. Apakah dia datang menyelamatkanmu atau tidak? Aku akan segera tahu. Jangan dijawab, jangan dijawab. Tolong, Gulin, jangan jawab apapun. Halo, Tuan Gu, masih baik-baik saja? kenapa kau menelponku? Apa kau mengeluh bahwa aku memberimu pelajaran? Kau hanya berlagak tangguh sekarang. Biarkan aku memberitahumu. Kau tidak akan pernah menebak mantan istrimu. Sebenarnya adalah wanita yang paling kau pedulikan. Mantan istriku. Apakah dia yang paling aku pedulikan? Luigi, beritamu, sudah cukup usang. Dia adalah wanita yang, demi uang, bisa melakukan apa saja. Apa yang bisa disukai dari wanita seperti itu? Jadi, di dalam hatinya, aku, mantan istrinya, The film was adalah translated benar-benar and menjijikan. narrated Cukup by omong N kosong. Media. Aku beritahu kau. Gudang di barat kota. Jika kau tidak datang, aku akan mencabik-cabik wanita ini menjadi 1000 keping. Lanjutkan. Halo? Gulin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita masih menunggu Gulin? Lo Ening. Gulin tidak benar-benar menyukaimu sebanyak itu kan? Apakah kau merasa sangat kesal dan patah hati? Dan ingin menangis? Hanya yang lemah menunggu orang lain menyelamatkan mereka. Ya Tuhan, bagaimana dia melepaskan tali-tali itu? Dia menggunakan pecahan kaca untuk memotong tali. Seseorang. Jangan bergerak. Tidak, jangan bergerak. Lo Ening, kau monster. Dia punya identitas lain. Bernama Suang Yao. Dia menduduki peringkat nomor 1 di daftar pembunuh bayaran. Pembunuh wanita nomor 1. Lo Ening, bagaimana kau juga punya identitas seperti ini? Mengapa kau bisa memiliki Gulin? Mengapa kau bisa menjadi pembunuh wanita nomor 1? Untung aku menyuruhmu menyemprotnya dengan anestesi. Ini tahan lama, kau tahu. Jadi, jika kamu menunggu sampai efek obatnya hilang, dan dia bangun dan mencoba melarikan diri lagi, lalu bagaimana? Haruskah kita masih menunggu Gulin? Ya tunggu, kita harus menunggu. Aku punya firasat, dia pasti akan datang. Adapun wanita ini, lumpuhkan dia. Aku akan melakukannya.
Lo Ening. Begitu kau lumpuh. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau masih bisa. Ada apa? Dadaku tiba-tiba sedikit sakit. Tuan Gue. Ini buruk, Tuan Gue. Nona Swangyong sudah pergi. Apa? Kau tidak akan pernah menebak. Mantan istrimu sebenarnya adalah wanita yang paling kau pedulikan. Dia hanya merujuk pada Suwangyo. Mereka di sini, mereka di sini. Siapa ini? Di mana Lu Aning? Apakah dia mantan istriku? Dulu, dia selalu berada di sisi Anda. Selalu di sisiku. Tidak mungkin. Suwangyo. Tuan Gu, kamar Ening, ada di paling belakang. Di sana. Suwangyo. Aku beritahu kau. Gudang Kota Barat. Jika kau tidak datang, aku akan mengambil wanita ini dan mencabik-cabiknya. Suwangyo. Bagaimana mungkin Suwangyo? Dia mantan istriku. Tidak mungkin. Tidak ada yang boleh terjadi padanya. Sertifikat cerai. Tidak mungkin. Mantan istri yang disebutkan Lui Jiu, itu jelas bukan dia. Sertifikat cerai. Tuan Gue, apakah Anda sudah menemukan Nona Shuangyao? Di pihak kami, sama sekali tidak ada berita. Mantan istriku adalah orang yang paling aku pedulikan. Lui Jiu, informasimu sudah cukup usang. Dia adalah wanita yang, demi uang, bisa melakukan apa saja. Apa yang ada padanya yang pantas mendapatkan kasih sayangku. Berhenti bicara omong kosong. Aku beritahu kau, Gudang Kota Barat. Jika kau tidak datang, aku akan mengambil wanita ini dan mencabik-cabiknya. Terserah kau. Gudang Kota Barat. Pergi ke Gudang Kota Barat. Lo Ening, kau adalah pembunuh bayaran teratas. Jadi kenapa? Jadi The bagaimana film was jika kau mendapatkan translated and bantuan Tuan Luamang narrated Group? by M Media. Pada akhirnya, bukankah kau tetap jatuh ke tanganku? Bodoh. Kau, Lo Ening, aku akan membunuhmu. Cukup. Biarkan dia hidup, dia masih berguna. Tuan Ju, Gulin. Gulin ada di sini. Apel, apa tadi? Gulin ada di sini. Baiklah, Gulin. Hari ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Tuan Jiu, ada yang tidak beres. Selain orang-orang Gulin, ada juga masyarakat bayangan. Suwangyo. Sepertinya identitasku. Dia masih mengetahuinya. Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari masyarakat bayangan? Kamu. Lepaskan aku, kakak. Aku tahu aku salah. Kakak, kakak. Orang-orang masyarakat bayangan juga ada di sini. Jangan bergerak. Bergerak, dan aku akan membunuhnya. Sepertinya perasaanmu benar-benar dalam. Aku sudah menunggu bertahun-tahun ini, hanya untuk hari ini. Selama bertahun-tahun ini, kau telah mendorongku ke jalan buntu. Hari ini, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Lemparkan pisaunya. Ambil pisaunya. Ambil dan tusukkan ke jantungmu. Gulin, jangan pedulikan aku. Cepat, kalau tidak, aku akan mengambil pisauku dan menusukkannya ke tenggorokannya. Kau berani. Tidak, Kau akhirnya bertemu lawanmu. tidak. Tidak peduli apakah kau Suwangyo atau mantan istriku. Kau adalah orang yang aku cintai. Lui Jiu, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Lui Jiu. Lu Aning. Lu Aning. Aku bisa tahu. Shuangyo benar-benar menyukaimu. Jika di masa depan kau membiarkannya jatuh ke dalam bahaya seperti ini lagi, aku memperingatkanmu. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Urusan kita, bukan urusanmu untuk ikut campur. Lagi pula, aku tidak akan membiarkannya diancam lagi. Dokter, dokter. Dokter, cepat. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku baru saja menghabiskan kekuatan terakhirku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Begitu kau membuka mata, kau akan bisa melihatku. Baiklah.
Gulin, Ningning, kau sudah bangun. lihatlah dirimu, berantakan sekali. Tanganku, Dokter bilang ini semua sementara. apa sebenarnya yang terjadi padaku? Kau menderita luka yang sangat parah. Lalu bisakah aku pulih? Kau berbohong padaku, berbohong padaku. Semuanya sementara. Aku akan menemanimu, baiklah, mereka yang menyakitimu. Mereka semua telah membayar harga yang mahal. Rekan-rekan Luigio sudah dibawa ke pengadilan. Adapun sepupumu, sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Bagaimana dengan ibu tiriku? Dia datang mencarimu. Tapi bawahanku mengusirnya. Aku rasa kau mungkin tidak ingin melihatnya. Sampai batas tertentu, aku juga sudah mencapai balas dendamku. Bagaimanapun, sejak kecil, aku ingin membuat ibu dan anak itu merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing jalanan. Ketika aku kecil, ayahku sakit parah di tempat tidur, Jangking dan putrinya melemparku yang berusia 8 tahun ke jalanan. Jika aku tidak ditemukan oleh pemimpin masyarakat bayangan dan diajari keterampilan, aku khawatir sekarang. Aku sudah lama mati kelaparan di jalanan. Aku awalnya berpikir, aku bisa menjadi pembunuh penegak keadilan. Spesialis membunuh pedagang tak bermoral. Tanpa diduga, tanganku sekarang terluka parah. Aku bahkan tidak punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri lagi. Ningning. Mulai sekarang, aku akan menjadi pedang tertajammu. 1 bulan kemudian. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Dan berpakaian seperti seorang pembunuh bayaran. Aduh, Aku akan memanggil dokter. Kau berbohong padaku. sudah kubilang sejak lama. Apa yang paling disukai pembunuh bayaran adalah menggoda orang lain. Demi sensasi. Gerakan lincah. Sepertinya pemulihanmu di pusat rehabilitasi berjalan dengan baik. Nenek. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Nenek. Aku dengar Ningning sudah sehat sekarang. Kenapa kau tidak cepat kembali untuk menemuiku? Hari-hari baikmu sudah kutentukan. Kami akan kembali bulan depan. Apa terburu-buru? Omong kosong, tentu saja aku ingin melihat cucu menantuku yang berharga. Jika kau mendengarkanku lebih awal menikah lagi, pasti kau bawa pulang kecantikan lebih cepat, dan aku bisa lebih awal menggendong cicitku. Nenek, sinyal kami tidak bagus. Kau bocah nakal. Jika Nenek tahu, panggilan ini mempengaruhi kemampuannya untuk menggendong cicitnya. Apakah dia akan menyesalinya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kekasih kecilmu tahu, bukankah mereka akan cemburu? Tolong ampuni aku. Saat itu, aku hanya ingin mengarang sesuatu untuk menceraikanmu. Bahwa aku punya kekasih. Berhenti berdalih. Tapi ku dengar ada foto-foto. Di mana foto-fotonya? Jujurlah. Coba kulihat. Kau yakin ingin melihatnya? Kenapa kau enggan? Memang, aku sedikit enggan. Gulin yang baik, kau. Aku ingin melihat wanita jalang mana itu. Ini adalah. Setelah semua itu, aku sendiri mencurangi diriku sendiri. Mengapa begitu cepat kau mengikat kita berdua bersama? Kita berdua, mulai sekarang, juga akan terikat bersama. Nyonya Gu, mohon bimbing aku seumur hidupku. Tuan Gu, tolong bimbing aku seumur hidupku.